Ya baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Di studio sudah hadir Bang Raymond dan Bang Henry, juga melalui sambungan Zoom ada Pak Danang Wicaksono, anggota Komisi 5 DPR RI. Dan Anda mungkin yang hari ini tadi agak kesulitan menggunakan transportasi darat, khususnya pengguna ojek online. Saya lebih suka bilang odar ya, ojek daring, kan bahasa Indonesia. Tapi memang brandnya sudah ojol ya, gitu kan. Ya, itu karena memang para pengemudi yang menjadi mitra aplikator ini sedang menyuarakan aspirasinya. Pak Danang, saya kembali ke Anda sebelum Bapak nanti harus mendengarkan lagi suara hati dari Bang Henry dan Bang Raymond. Ini kalau kita bicara hubungan industrial, saya juga bingung ini Pak, bagaimana kemudian Anda bisa mendesak aplikator atau kemudian pemerintah? Payung hukumnya sebagai apa? Ini kan bukan karyawannya aplikator, ya kan? Kemudian bicara hak dan kewajiban. Sementara kalau dari aspek bisnis, mereka ini kan ada pengguna, pemilik teknologi, kemudian bermitra dengan pemilik kendaraan loh Pak, ya kan? Karena tadi Bang Raymond bilang harusnya kendaraan disediakan ya, dan plat kuning begitu kan. Nah, saya khawatir ini yang membuat waktu untuk duduk bersama itu lama untuk mencari solusi, sehingga tadi kata Bang Henry bisa 10 tahun. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Danang? Oke, terima kasih. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ada di beberapa kementerian lembaga yang bisa ikut berperan dalam kondisi-kondisi ini. Bagi kami, terutama saya di Komisi 5 ini, artinya pada saat pemotongan aplikator itu ada di keputusan Menteri yang tadi tahun 2022 tadi, ini yang bagi saya ini menjadi pintu masuk kami di Komisi 5 untuk menekankan itu. Di situ pada saat sudah diregulasikan, artinya aplikator harus patuh dan driver juga mengikutinya. Sehingga pada saat tuntutan dari rekan-rekan driver, kondisinya adalah bagaimana itu bisa menurunkan, ya tinggal kita benar tadi ada Kementerian Perhubungan, aplikator dan driver, yang kita tugas kami sebagai di fungsi pengawasan dan fungsi aspirasi dari rekan-rekan tadi bisa kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Artinya sebanyak atau sekuat power kami di DPR untuk menekankan itu kepada pemerintah, untuk kali ini Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk menyesuaikan atau sesuaikan saja dengan payung hukum yang sudah dibikin dari keputusan Menteri tersebut. Kalaupun nanti pada hasil diskusinya perlu ada perubahan-perubahan itu, silakan saja Kementerian Perhubungan untuk merubah, disesuaikan dengan kondisi. Artinya, kalaupun bisa diturunkan, silakan saja diturunkan. Yang penting kita berkeadilan secara proporsional antara aplikator dengan driver. Kalau umpamanya kondisinya masuk ke kami bahwa ada pemotongan yang lebih sampai 50-60%, nah itu artinya di poin yang satu tuntutan sanksi tadi, silakan Kementerian Perhubungan melaksanakan fungsinya. Kemudian di poin yang ketiga tadi tentang pemotongan, nah kita bisa melakukan atau meminta Kementerian Perhubungan untuk melihat lagi keputusan Menteri tersebut dengan cara berdiskusi dengan tuntutan yang keberapa tadi ya, Kementerian Perhubungan, aplikator dan driver. Ya, Pak Danang, ini kan regulasi kita ini kan sepertinya kok selalu ketinggalan dibanding realitas di lapangan. Sekarang kan memang ada yang namanya transportasi online. Tadi kalau Anda juga sampaikan kendaraan roda 2 kan bukan moda transportasi publik kan. Nah, tetapi kemudian sekarang nyatanya kita menikmati fasilitas itu dengan bantuan aplikator juga. Kenapa Anda ini dulu istilahnya beramai-ramai menggodok regulasinya yang menampung semua sehingga bisa jadi payung hukum atas semua permasalahan yang tadi disampaikan, bukan tambal sulam begitu loh Pak Danang? Saya pahami Mas Doni, maksud Mas Doni, artinya sebenarnya kondisi beda ya. Monggo Pak, silakan. Jadi saya lanjutkan Mas. Jadi memang kadang proses munculnya sebuah regulasi itu pada saat ada sesuatu yang belum dipayungi. Artinya, jadi kalau ada sesuatu yang hadir di dalam proses bernegara ini
sesuatu yang baru kita cross check ke kanan kiri antara regulasi satu dengan regulasi lainnya, kita sesuaikan. Tidak bisa juga pada saat muncul terus jangan ojek online jangan main dulu, kita bikin regulasinya, nanti malah tambah seru lagi Mas kondisinya. Artinya kalau memang kemarin itu bermunculan sejak awal, kita ada awalnya dulu ada Uber juga sekalian, itu artinya kita kan penyesuaian regulasi itu ada di situnya Mas. Sehingga pada saat kita menemui ada regulasi yang saling tumpang tindih atau umpamanya kayak tadi kendaraan roda 2 bukan disebut sebagai angkutan publik, artinya tidak bisa menggunakan plat kuning. Nah ini di sini perlu kita artinya mungkin ada sebuah undang-undang lagi atau kajian lagi untuk berdiskusi tentang walaupun di ULAJ tidak angkutan bukan masuk dalam angkutan umum, tapi mungkin bisa dengan undang-undang lainnya, atau mungkin kita bisa melakukan revisi khusus itu, nah itu baru memunculkan itu, sehingga tidak bisa serta-merta umpamanya kita mempunyai regulasi terus baru kegiatannya ada. Artinya kadang kita juga berdasar kegiatan yang ada di masyarakat dan itu yang perlu diambil atau perlu diregulasikan, baru kita memunculkan peraturan-peraturan yang menyesuaikan kondisi-kondisi yang terbaru gitu. Makanya ada revisi undang-undang atau seperti apa kalau untuk di kondisi-kondisi lainnya. Senen, Jakarta Pusat. Dan kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime NTV Prime Dialog. Saya berterima kasih kepada Pak Danang, Bang Raymond, dan juga Bang Henry yang masih tetap setia. Ini begini, memang kita lagi ngobrol tuntutan Anda, tiba-tiba ada juga masalah penting, karena ini menyangkut masa depan bangsa kita juga. Oke, saya harus memberi kesempatan pada Anda untuk memberikan closing statement. Tetapi sebelum ke Pak Danang, Bang Raymond, Anda kan punya pilihan untuk kemudian untuk tetap menggunakan aplikasi atau tidak. Begitu kan? Kalau tidak dipenuhi, Anda akan terus menjadi bagian dari aplikasi atau Anda tinggalkan? Iya, ini masalahnya keuntungan yang diperoleh itu dari hasil eksploitasi gitu ya. Penghisapan tenaga kerja kami gitu ya. Makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa perusahaan platform ini tidak mengakui kami sebagai pekerja, sehingga tidak perlu lagi memberikan upah gitu. Tidak perlu lagi menyediakan kendaraan, sehingga mereka merekrut sebanyak-banyaknya mungkin begitu. Dan kemudian ketika kita melakukan pekerjaan itu tidak serta-merta nyala nih Mas. Kita nyalakan aplikasi langsung masuk orderan gitu ya. Layanan antar penumpang, barang atau makanan, enggak. Kita harus menunggu. Nah, waktu tunggunya kita itu tidak dihargai karena kita hanya diberikan upah satuan hasil gitu. Ketika kita melakukan penyelesaian orderan, disitulah kita diupah. Tapi ketika kita nunggu, kita mau waktu istirahat, saat kita sakit, bahkan untuk mendapatkan cuti haid melahirkan itu tidak dihitung. Nah, itu Anda merasa dizolimi nggak oleh aplikator? Ya, tentu pasti. Nah, kalau Anda merasa dizolimi, kenapa tidak Anda tinggalkan saja? Oh enggak, kewajiban kami adalah mengkritisi dan menggugat kepada harus dikembalikan kepada hukum yang seharusnya. Jadi hukum ketenaga kerjaan di negeri ini tuh harus ditegakkan begitu Mas. Hukum UU LAJ juga mereka harus sediakan itu kendaraannya. Perusahaan lain sediakan kok, ini kan keistimewaan begitu. Ini ada apa di negara ini, kan kami bertanya-tanya begitu. Hanya perusahaan ini yang bisa melanggar banyak hukum. Di perjanjian kemitraannya itu disebutkan di bagian bawah, mereka bilang bahwa perjanjian kemitraan ini tidak ada hubungannya dengan hukum ketenaga kerjaan, hukum perpajakan, hukum jaminan sosial. Bayangan seperti itu. Makanya mereka ya semena-mena aja seperti ini. 10% pun juga itu tidak menjamin. Karena tadi ketika kita nyalakan orderan belum tentu nyala. Pendapatan kami dari mana? Bang Henry, sebelum Anda kemudian bergabung menjadi mitra aplikator, saya boleh tahu nggak profesi Anda sebelumnya? Profesi saya sebelumnya karyawan. Karyawan ya? Atau teman-teman Anda yang ada di wilayah Jakarta Pusat itu kan banyak juga yang mungkin yang non-aplikator gitu. Jakarta Utara ya? Itu apakah mereka ada yang ojek pangkalan atau ojek manual begitu? Ada juga. Ada? Nah, artinya kenapa kemudian rame-rame berpindah kepada aplikasi ini? Karena kan zaman sekarang kan zaman digital. Kita harus bisa memanfaatkan namanya digital. Karena sekarang melek digital.
masyarakat kita. Teknologi sudah diciptakan oleh aplikator, Oke, tinggal betul. pakai begitu ya. Tinggal pakai. Tapi ada pilihan dong, tetap jadi ojek pangkalan atau menggunakan fasilitas teknologi yang diciptakan oleh aplikator begitu. Saya tetap menggunakan aplikator. Kenapa? Kenapa? Karena dunia ini kan semakin digital. Sudah digital. Anda merasa dipermudah nggak? Dipermudah. Oke, artinya ada harga yang harus dibayar dan itu adalah pemilik teknologi begitu. Betul, ada harga yang harus dibayar. Akan tetapi, ya, yang kita lihat nih saya sebagai driver, karena di Indonesia ini kan diatur semua oleh undang-undang. Betul. Ya, karena undang-undang kita ini ngejelimet. Seharusnya bikinlah undang-undang khusus. Ngejelimet ya. Iya, karena harus ke sini. Kenapa? Iya. Tidak dibuat namanya undang-undang khusus transportasi. Kenapa bisa ciptanya Komdigi? Iya. Dulu Kominfo, bisa diubah jadi Komdigi. Iya, itu soal nomenklatur itu Iya. hak prerogatif presiden. Tapi Intinya kan di situ teknologi sudah ibaratnya digital seperti kata Anda tadi. Seharusnya pemerintah itu ya membuat undang-undang khusus lah. Iya, oke. Undang-undang Baik. khusus. Seperti kan wilayah kan ada daerah khusus. Oke, ini undang-undang khusus juga untuk transportasi online ya. Oke, tadi Pak Danang waktu Bang Henry dan Bang Raymond menyampaikan pernyataannya itu melihat ke wajahnya Pak Danang di layar. Iya. Jadi ini sebenarnya PR-nya Pak Danang untuk menjawab sekaligus closing statement-nya Pak Danang Terakhir, sambil masih ada? Masih ada. Singkat Bang. Ya, saya Cepat. terakhir. Pak Danang, jikalau pemerintah tidak mampu untuk mengatur aplikator ini, ya seandainya, bolehkah pemerintah membuat aplikator sendiri? Bikin aplikasi sendiri ya. Aplikasi sendiri. Ya. Ya, itu aja sih Pak Danang singkatnya. Terus nanti Anda berdua minta jadi ASN begitu? Bukan, Enggak kan? maksudnya sama seperti dia, cuman ada regulasinya tepat. Iya, kan enak kalau duduk begini sambil ngobrol diskusi, nggak Itu. usah kemudian Ya, marah-marah karena atau saya bikin bicara macet kan. singkatnya aja sih. Nah, oke, baik. Terima kasih. Masih Pak tunggu. Danang, silakan direspon sekaligus closing statement dan memberikan harapan terhadap teman-teman kita besok dalam hearing. Seperti apa Pak Danang? Oke, terima kasih. Banyak masukan dari rekan-rekan semuanya, terutama yang dari driver transportasi online. Ya memang kalau kami juga menerima rekan-rekan sampean yang lain bahwa memang kondisinya juga sangat memprihatinkan juga. Artinya di sini juga kita harus hadir untuk mengadvokasi rekan-rekan ini untuk bisa disampaikan kepada aplikator dengan sesuai dengan tugas kami juga akan mengajak Kementerian Perhubungan yang memiliki regulasi mengenai pemotongan-pemotongan tersebut. Pada dasarnya kami ada di pihak penjenengan semua, sampean-sampean semua, sehingga pada saat ada keresahan ini pasti akan kami suarakan. Dan saya setuju pada saat kita nantinya kejelimetan undang-undang nanti lagi kita kaji, Mas, apakah nanti perlu adanya undang-undang transportasi dalam jaringan, kalau tadi bahasanya Mas Doni tadi. Ya. Jadi salah satu solusi tentang transportasi dalam jaringan, kenapa tidak kita harus menuju itu? Ya. Yakin Mas, 5 tuntutan itu sudah ada di kami, dan besok sebenarnya hanya sekedar bagaimana rekan-rekan bisa ketemu secara langsung, tapi sebenarnya tuntutan-tuntutan dari diri kan tinggal nanti, kalaupun nanti ada Indonesia cek, itu kalau versi nasionalnya atau pemerintahnya, itu silakan saja, nggak masalah juga. Ya. Yang penting ada platformnya, Baik. ada kondisi-kondisinya, itu bisa dilaksanakan. Tapi untuk kali ini, kita selesaikan kondisi-kondisinya. Kalau perlu ada perubahan undang-undang khusus itu kenapa enggak? Yang jelas tadi benar, Kominfo bisa Komdigi, ya semua ini atas buatan dari manusia, artinya itu bisa dikomunikasikan, Iya. itu bisa dikaji secara regulasi apakah bisa muncul sendiri. Terima kasih semuanya. Siap. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Danang, terima kasih. Bang Henry, Bang Raymond, terima kasih. Ya, selamat berjuang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni The Gazer berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.